Selamat datang di Perantara, program persembahan Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya Putri Hanifah. Pemirsa, situasi ekonomi yang semakin menantang di dalam negeri membuat segelintir dari kita memutuskan untuk mengadu nasib hingga ke luar negeri. Beberapa waktu lalu ramai tagar kabur aja dulu yang berkonotasi seruan untuk meninggalkan tanah air, mengadu nasib atau mencari peruntungan ke negara orang. Meski tak semata terpengaruh jargon tersebut, namun bekerja di luar negeri semakin diminati generasi muda di Indonesia loh pemirsa. Dan salah satu negara tujuan populer bagi tenaga kerja Indonesia atau TKI ialah Jepang. Lokasinya yang tidak begitu jauh dari Indonesia, kesamaan budaya timur hingga tawaran upah yang lebih tinggi menjadi alasan Jepang begitu diminati. Tapi tahu tidak pemirsa bahwa ternyata di Jepang saat ini tengah terjadi pergeseran politik yang bisa berdampak pada nasib imigran asal Indonesia? Loh kok bisa? Pekan lalu, tepatnya pada hari Minggu 20 Juli, dilaksanakan pemilihan suara untuk Majelis Tinggi Parlemen yang berisi 248 kursi. Dalam 3 tahun berturut-turut, kursi Majelis Tinggi dikuasai koalisi yang dipimpin Partai Liberal Demokratik atau LDP. Pada voting pekan lalu, akhirnya dominasi tersebut runtuh karena LDP baru mengamankan kurang dari 50 kursi. Sementara partai sayap kanan yang sebelumnya menjadi oposisi mulai mengamankan sejumlah kursinya di tingkat parlemen tersebut. Salah satu yang menonjol adalah Partai Sanseito yang mengamankan 14 kursi. Sebelumnya partai yang diketuai Sohei Kamiya ini kerap menjadi juru kunci dalam pemilihan umum di Jepang. Namun partai aliran sayap kanan yang dideklarasikan pada masa pandemi, tepatnya pada 2020 ini, mendulang suara signifikan di Majelis Tinggi berkat kampanyenya yang populis. Apa saja kampanyenya sehingga mulai dilirik warga Jepang? Pertama, ialah janji akan pemotongan pajak konsumsi. Kedua, penambahan angka tunjangan bagi anak. Lalu janji yang paling radikal dan sekaligus mencerminkan ideologi partai ialah jargon Japan First. Istilah yang meniru America's First besutan Presiden AS Donald Trump tersebut merujuk pada upaya pemenuhan kebutuhan dan perbaikan ekonomi nasional Jepang, termasuk penolakan terhadap imigran asing yang dituding berkontribusi pada kurangnya lapangan kerja. Sampai sini kira-kira sudah mulai bisa menarik benang merahnya tidak pemirsa? Apa sih korelasi politik dalam negeri Jepang dengan keberadaan imigran asing? Jadi kemenangan Sanseito sebagai partai oposisi tak lepas dari pandangan masyarakat Jepang terhadap masuknya tenaga kerja asing dan wisatawan mancanegara yang signifikan. Dalam idealisme Japan First yang digaungkan Sanseito, kehadiran warga asing bersinggungan dengan aspek ekonomi dan sosial di Jepang. WNA ini dianggap banyak memberikan dampak buruk dan kerap melakukan perbuatan yang memicu keresahan warga setempat. Tak hanya itu, kehadiran pekerja asing juga mengurangi lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal. Isu-isu inilah yang dimanfaatkan Sanseito untuk mendulang dukungan. Tapi secara realistis, masuknya imigran dan wisatawan asing tak lepas dari kebijakan pemerintah Jepang sendiri loh pemirsa. Di tengah lesunya ekonomi dan rendahnya angka kelahiran di Jepang, pemerintah Jepang memang sengaja membuka pintu selebar-lebarnya bagi warga asing untuk menggerakkan perekonomian mereka melalui sektor pariwisata dan sektor tenaga kerja di bidang manufaktur atau industri. Bayangkan saja, dengan kurangnya angkatan kerja produktif di sana, tentu tidak mungkin bagi Jepang untuk memperkerjakan lansia kan pemirsa? Pada data 2024, jumlah warga asing di Jepang mencapai 3,8 juta orang, meski hanya 3% dari total populasi Jepang. Namun jumlah tersebut naik lebih dari 10% dibandingkan tahun 2023 loh.
Sedangkan wisatawan asing yang datang ke Jepang di tahun yang sama mencapai 36,9 juta, menjadi jumlah terbesar dalam sejarah pariwisata negara tersebut. Kalau imigran Indonesia bagaimana? Nah, berdasarkan data yang dikeluarkan Nikkei Asia, jumlah TKI di negeri Sakura diestimasi sekitar 121.000 orang. Menurut Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, data yang dilansir pada 2024 tersebut menunjukkan lonjakan mencapai 192,2% dibanding tahun 2018. Tumbuhnya angka TKI di Jepang tak lepas dari persahabatan kedua negara yang sudah terjalin sejak tahun 50-an. Selain itu, Dubes Masaki juga secara lugas menyebut bahwa tenaga kerja Indonesia disukai karena punya kelebihan yang tak dimiliki imigran asing lainnya. Kebutuhan akan tenaga kerja asing juga terlihat dari sebaran TKI di Jepang loh pemirsa. Merujuk data Kementerian Kehakiman Jepang, TKI di Jepang paling banyak berada di Prefektur Aichi dengan jumlah mencapai 14.112 orang. Lalu di Prefektur Tokyo sebanyak 11.210 orang. Lalu Osaka dengan jumlah 10.063 orang. Ketiga prefektur tersebut dikenal sebagai basis industri dan bisnis Jepang ya pemirsa, termasuk menjadi markas bagi sejumlah pabrikan otomotif, elektronik, dirgantara, hingga bioteknologi kawakan asal Jepang. Kalau melihat tingginya kebutuhan kuantitas tenaga kerja di Jepang, rasanya sulit bagi pemerintah Jepang untuk bergantung pada SDM mereka sendiri ya pemirsa. Pemirsa, inilah perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan, saya Putri Hanifah pamit undur diri, sampai jumpa.